Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sejak hari Jumat yang lalu kita mengikuti doa Pentakosta di gereja. Dan akan terus berlangsung sampai pada hari Minggu yang akan datang. Bagaimana Bapak Ibu selama mengikuti doa Pentakosta? Tentu kerinduan kita dalam mengikuti doa Pentakosta ini, kita ingin mendapatkan kuasa Roh Kudus. Kita ingin dipulihkan, kita ingin dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan kita rindu ingin memiliki terobosan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Kita rindu kuasa Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana setelah doa Pentakosta itu berakhir? Pada waktu-waktu yang lalu, pada tahun-tahun yang lalu, apakah kita masih tetap semangat? Roh kita masih menyala-nyala setelah doa Pentakosta berakhir? Biasanya untuk beberapa saat kekuatan, semangat, roh kita masih menyala-nyala. Tetapi ada banyak hal yang akhirnya membuat roh kita tidak lagi berkobar-kobar, tidak lagi menyala-nyala. Di dalam Roma pasal 12 ayat 11 dikatakan begini, saya baca dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Dalam terjemahan yang lain, yaitu terjemahan sederhana, dikatakan rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Dengan kekuatan dari Roh Allah. Roh yang menyala-nyala dimampukan kalau ada kekuatan dari Roh Kudus yang memenuhi kita, yang ada di dalam hidup kita. Tetapi bagaimana supaya Roh Allah itu tetap bisa mengobarkan roh kita untuk terus mengikut Tuhan, untuk semangat mengikut Tuhan, untuk semangat melayani Tuhan. Biasanya lampu itu bisa menyala, api itu bisa menyala kalau ada daya. Ya, dia terkoneksi dengan pusatnya. Ya, dia terkoneksi dengan pusat daya listriknya. Atau kalau api ada bahan bakarnya yang membuat dia terus menyala. Bagaimana roh kita bisa terus menyala-nyala kalau kita tidak terkoneksi dengan Roh Kudus? Kita tidak terhubung dengan Roh Kudus. Hubungan kita jauh, bahkan terputus dengan Roh Kudus. Kita tidak membangun hubungan dengan Roh Kudus. Kita sibuk dengan hidup kita sendiri. Kita sibuk dengan semua hal yang kita anggap penting dalam hidup kita. Sehingga kita lupa bahwa kita memerlukan kuasa Roh Kudus. Kita memerlukan terus terkoneksi dengan kuasa Roh Kudus. Seringkali kita kesampingkan itu. Karena kita mungkin menganggap kita mampu melakukan sendiri tanpa Roh Kudus. Padahal tanpa kuasa Roh Kudus tidak akan ada hasil yang kita bisa capai di dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Bahkan roh kita tidak bisa menyala-nyala tanpa kuasa dari Roh Kudus. Bagaimana dengan kerohanian kita saat ini? Bagaimana dengan roh kita saat ini? Apakah mulai meredup? Apakah masih menyala-nyala? Dan saya berdoa kiranya terus sepanjang hidup kita, roh kita tetap menyala-nyala. Karena kita terus terhubung dengan Roh Kudus. Kita membangun hubungan yang erat, yang akrab dengan Roh Kudus. Kita menyediakan waktu-waktu istimewa dengan Roh Kudus. Berbicara dengan Dia, bersekutu dengan Dia. Dan di ayat berikutnya dikatakan, melayani Tuhan dengan semangat. Hendaklah kamu melayani Tuhan dengan semangat, tetapi dari kekuatan Roh Allah.
Mengapa kita harus melayani Tuhan? Roh Kudus diberikan untuk kita, kuasa itu diberikan untuk kita karena ada tugas yang harus kita lakukan. Sebagai orang percaya, kita punya tugas yang harus kita kerjakan. Kita ada amanat agung Tuhan, menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada. Ada tugas pelayanan yang harus kita kerjakan. Mengapa kita melayani Tuhan? Karena kita ini adalah hamba Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan itu adalah Tuhan kita. Dia master hidup kita. Dia pemilik hidup kita. Dia penguasa hidup kita. Dan selayaknya sebagai hamba, selayaknya dia raja kita yang harus kita layani. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik untuk dia. Dan sepanjang umur hidup kita, kita hendaknya mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tetapi untuk melayani Tuhan, kita perlu roh yang menyala-nyala. Karena tanpa roh yang menyala-nyala, kita tidak akan mampu melayani Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk terus mengasihi Tuhan. Kita tidak akan mampu terus untuk melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dan alasan yang lain kenapa kita harus melayani Tuhan. Karena semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Hidup kita, jiwa kita, roh kita adalah milik Tuhan. Jadi memang sewajarnya kita melayani pemilik hidup kita. Hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi kita harus melakukan sesuatu seperti yang pemilik hidup kita inginkan. Seperti penguasa hidup kita ini kehendaki. Dan yang berikutnya, kenapa kita harus melayani Tuhan? Karena tidak ada yang bisa kita berikan sebagai balasan ucapan syukur kita atas kasih Tuhan, atas pengorbanan Tuhan, atas semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita hanya bisa memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Dan hidup kita adalah untuk melakukan firman Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita memerlukan roh yang terus menyala-nyala, supaya kita terus terdorong untuk maju dan maju lagi, dan bergerak maju lagi, untuk setia melayani Tuhan. Tetapi jangan lupa, roh yang menyala-nyala akan terus ada, terus berkobar kalau kita terkoneksi dengan pusatnya, yaitu kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita. Kita terhubung dengan Roh Kudus setiap saat, setiap hari. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Mari kita terus terhubung dengan kuasa Roh Kudus. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita hadapi. Seberat apapun tantangan kita. Seberat apapun pergumulan hidup kita. Terus terkoneksi. Karena dari sanalah kekuatan kita. Dari sanalah kita mempunyai daya. Dari sanalah kita punya kuasa untuk melayani Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Selamat hari Pentakosta. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.